Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rufino yang berbahagia, kehidupan manusia itu dimulai dari kisah penciptaan. Jadi makanya kitab Kejadian ini pada pesta wajib Santa Skolastika ini menjadi suatu titik refleksi bagi kita bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu. Memang banyak pengetahuan, banyak orang yang menafsirkan bahkan menyelidiki bagaimana alam semesta itu terbentuk. Pendekatan yang saintifik atau ilmiah mungkin sudah diberikan mungkin ratusan ribu orang untuk melakukan pendekatan, bahkan legenda atau cerita-cerita rakyat tentang kisah penciptaan itu ada yang mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Tetapi kita bagi orang Katolik, orang Kristiani, apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian ini sama persis yang disampaikan kepada orang Yahudi. Karena memang kitab Kejadian yang merupakan kitab pertama dari Taurat Musa atau Pentateuk ini merupakan suatu kitab di mana pengetahuan itu mulai terjadi. Dan kitab Kejadian ini melukiskan bagaimana bumi yang masih kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, Tuhan menjadikan semuanya itu ada. Terpujilah nama Tuhan Sang Pencipta. Pendekatan saintifik atau pendekatan pengetahuan itu kan katanya ada ledakan Big Bang. Jadi terjadilah tata surya itu. Ya, itu pengetahuan yang mungkin paling banyak disampaikan oleh guru IPA atau fisika atau guru-guru ilmu pengetahuan alam ya. Akibatnya Big Bang itu ya kan terjadilah tata surya dan berbagai macam galaksi dan muncullah ya kehidupan. Dan memang lukisan yang diberikan pengetahuan itu ya hanya sebatas pengetahuan yang disepakati. Pengetahuan yang hanya bisa dipelajari, tetapi untuk menelitinya butuh proses panjang. Jadi kalau kita tahu itu misalnya berapa lama kita bisa pergi ke sana 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu panjangnya berapa? Bahkan ada kalau kita, tetapi uniknya manusia bisa diberikan pengetahuan untuk membuat teleskop dan bisa melihat dunia luar
Ya. Tetapi ya hanya bisa melihat saja, ya kan? Karena keinginan tahuan manusia itu apakah ada makhluk hidup. Ya jelas lah, pasti ada makhluk hidup di angkasa luar sana. Ya. Kita sering berpikir apakah bumi ini hidup? Bumi ini hidup. Kalau tidak hidup, bagaimana kita bisa bernapas? Bagaimana kita bisa ya tinggal kalau bumi ini tidak hidup? Bayangkan kalau bumi ini tidak berputar dan tidak mengitari matahari. Ya, tidak terjadi siang dan malam. Hanya statis di situ kan. Bagaimana seandainya tanah-tanah tidak menumbuhkan ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, bagaimana ya makhluk hidup itu bisa berada di dalam tanah, di dalam air, bahkan di tempat-tempat yang gelap sekalipun, di bawah lautan atau samudera masih ada makhluk-makhluk hidup. Ya jelas makhluk-makhluk hidup itu ya bisa hidup itu karena kehendak Allah. Jadi semakin manusia ingin menyelami kehidupan itu, semakin dia akan menemukan rahasia yang tidak bisa terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Maka kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19 yang kita dengarkan tadi merupakan suatu pengetahuan iman yang luar biasa bagi umat Kristiani atau umat Katolik, bahkan umat Yahudi. Karena pengetahuan ini ya mengisahkan siapakah yang menciptakan langit dan bumi itu. Maka pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah ini. Saya pernah membaca tesis dari salah satu ya dia kuliah di mengambil program S2. Kebetulan dia mendapat cerita legenda itu di kampung bapak saya kan. Semula jadi katanya. Nah ini dia seorang antropolog. Saya baca bagus. Ya. Dan memang mirip-mirip cerita kitab suci walaupun namanya agak ya beda-beda lah. Tapi ada juga nama yang mirip-mirip. Nah, kalau kita bertanya kepada yang menceritakan itu dari mana pengetahuan itu didapat? Sedangkan mungkin pengetahuan itu, sedangkan Katolik saja baru masuk ke kampung. Ya kita tahu di Kalimantan Barat ini paling tua lah 100 tahun lebih ya. Kemarin ada 102, gereja katedral 115 tahun ya. Ya tidak di Kalimantan Barat ini ya sekitar itulah. Nah, maka terkadang kita berpikir ya terlalu keras. Maka dalam pengakuan syahadat iman kita itu kan, aku percayakan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi jelas siapa pencipta langit dan bumi. Ya kan? Allah itu kan sesembahan. Ya. Kalau Tuhan itu kan yang memiliki kuasa. Jadi kalau kita menyebut Tuhan Allah itu yang memiliki kuasa dan yang kita sembah. Ya kan? Sembahyang. Sering kan semua agama mengatakan sembahyang. Nah, sembahyangnya orang Katolik ya misa, liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Karena sembahyang itu berarti menyembah yang maha kuasa. Dan bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ya bumi itu belum berbentuk. Dan pendekatan saintifiknya betul lah yang dikatakan pengetahuan itu yang mendekati bahasa kitab suci. Bumi itu berupa bola gas. Nah ya, lama-lama dia menggumpal dan akhirnya mengeras kan. Dan masih kosong. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Ya memang gelap gulita. Kalau kita mau melihat ke atas itu, ya mungkin ketika ada sinar matahari kita melihat langit biru. Tapi sebenarnya langit itu gelap. Dan berbentuk, ya, belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata roh Allah melayang-layang itu
Jadi kalau kita ada, sebenarnya makhluk roh itu ada 3. Roh murni. Ya, yang pertama adalah roh Allah itu tadi. Yang kedua itu adalah malaikat. Malaikat ini ada 2. Ya, malaikat Allah, lalu malaikat yang melawan Allah. Itu roh murni. Setan atau iblis. Jadi orang kalau bisa melihat malaikat itu luar biasa gitu. Karena dia roh murni. Roh murni itu tidak berbentuk sebenarnya. Tapi gambaran tentang malaikat bersayap, malaikat yang sebagainya ya, itu kan hanya gambaran visualisasi manusia. Kemudian ada roh campuran. Nah, kita nih roh campuran. Kita memiliki roh dan memiliki jasmani. Jadi sudah, tidak ada lagi. Jadi kita ini hibrid. Ya, hibrid itu adalah ya dari debu tanah, lalu roh kita itu dihembuskan oleh Allah, oleh Roh Kudus kan. Nah, jadi roh murni itu adalah Allah yang paling tinggi. Kemudian ada roh murni, ciptaan Allah, malaikat yang nanti disebut ya, ada malaikat. Malaikat itu sebenarnya terang awalnya. Kemudian kita manusia. Nah, ini. Sehingga kita memahami itu ya, sehingga kita tahu bahwa roh Allah melayang-layang itu ya jelas. Ini merupakan ya tulisan Musa, di mana Musa ini ya menuliskan ini karena dia bergaul bersama Allah di gunung selama 40 hari 40 malam. Nah, Allah bersabda, jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi disinilah kisah penciptaan malaikat. Jadi roh terang itu adalah malaikat. Maka memang yang diciptakan pertama kali itu adalah malaikat. Jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Jadi yang menciptakan malaikat itu Allah, dan malaikat itu terang. Tetapi kalau malaikat Allah itu terangnya bukan kebakaran. Kalau malaikat yang melawan Allah itu terangnya kebakaran. Jadi siapa bilang malaikat atau malaikat jahat itu tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Tapi dia akhirnya nanti meminta balas jasa. Sedangkan malaikat terang atau malaikat Allah itu ya sama, itu dia mengatakan clue-nya jangan takut. Jadi kalau kita baca kitab suci itu selalu ada kata jangan takut, itu adalah malaikat terang. Nah, malaikat terang yang menjadi gelap itu karena kegelapannya, karena melawan Allah, itulah setan atau iblis. Jadi sama-sama makhluk gaib. Jadi alam gaib itu ada. Itulah dia yang tidak berbentuk itu. Jadi kalau dia berbentuk manusia itu dia hanya menyerupai saja. Karena dia sudah adalah roh murni kan begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Maka jadilah terang, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi yang menciptakan hari itu adalah Allah. Ya. Jadi dipisahkannya itu. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Allah bersabda, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi ada air yang di atas, air hujan, dengan air yang di bawah, itu air laut. Ya. Jadi itu dipisahkan. Mengapa kita bisa hidup? Karena ada cakrawala, ada air di situ. Maka kalau kebanyakan air jadi banjir. Ya kan, kekurangan air jadi kering, nah kita juga hidup berbahaya. Apalagi kalau kita paham, Heart of Borneo itu ada di Kalimantan. Ya. Heart of Borneo itu air, itu stok air tuh, ya, yang luar biasa tuh ada di Kalimantan, di 3 negara ini. Ya.
Kalau sampai ini dikuasai, ya, kita bisa menjadi tidak bisa hidup bahagia. Prediksi para pengamat lingkungan 2060, air itu lebih mahal daripada emas. Apalah artinya emas? Emas tidak bisa diminum. Tapi air itu menjadi sesuatu yang ini ya, 2060. Bayangkan kalau kita tidak menampung air hujan, bagaimana kita mau minum di sini? Mau nunggu air dari anjungan. Air anjungan pun dari serapan air hujan. Syukur di anjungan ada masih banyak utang, reboisasi. Kita bisa minum, membeli ya air mineral, ya air murni dari galon. Ya. Tapi nanti 2060 anak cucu kita itu bisa jadi akan membeli air itu lebih mahal. Karena air ini sesuatu yang luar biasa. Jadi makanya mari kita menyampaikan ke umat kita, ke orang kampung kita, janganlah sampai banyak pertambangan atau membuka lahan sawit itu secara masif. Kalau tidak ada air baru tahu terasa. Banjir di beberapa kabupaten ya kan mengakibatkan apa? Ya. Bahkan orang akhirnya mau gimana kan begitu. Ini persoalan-persoalan lingkungan yang akan menjadi masalah di kemudian hari dan akhirnya kita yang akan menuainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air di bawah cakrawala dan air di atasnya, dan jadilah demikian. Allah bersabda, hendaklah, ya. Jadi menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua, Allah bersabda, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Nah, itulah darat. Dan jadilah demikian, Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Beberapa waktu yang lalu sebelum gas habis, itu dihebohkan orang magar laut. Sekali dicek tuh magar laut. Aturan-aturannya luar biasa sekarang, aturan negara. Kalau kita tidak, sertifikat kita tidak elektronik, disahkan BPN, katanya nanti tanahnya diambil. Banyak aturan yang dibuat, yang membuat kita akhirnya tuh, nih, ya kan? Tapi kok orang bisa magar laut, bisa punya tanah di laut, ya kan? Sungai kalau gitu nanti ya klaim sungai kan. Saya ingat di Bengkayang itu, kata bapak saya dulu waktu dia masih SD, itu sungai Sebalu itu dia bisa mudik pakai motor air dan dalam. Sekali udah sekian lama tuh, dijadikan parit ya. Udah parit Sebalu kalau kita pergi ke Bengkayang tuh masuk, lihat jembatan. Jembatan tuh 3 kali putus dilanda banjir dulunya. Nah sekarang orang ya santai-santai saja. Tiba-tiba air meluap, ya memang banjir, memang itu sungai, daerah aliran sungai. Kalau di kampung mama saya itu enggak ada yang berani buat rumah itu itu daerah aliran sungai ya, daerah aliran air, das. Jadi orang tetap membuat itu di daerah yang tinggi. Dan kalau sekali, ya pada setiap tahun pasti ada banjir. Ada banjir yang tahunan, ada banjir 5 tahunan, ada 10 tahunan, 20 tahunan. Sehingga wajarlah orang Dayak dulu membuat rumah panjang, tinggi-tinggi, itu bukan hanya sekedar untuk, ya kalau hanya melawan musuh rumah panjang, ya tinggallah musuh itu potong saja kan. Bukan, itu untuk mengatasi banjir tuh. Banjir yang memang daerah aliran sungai. Makanya beberapa daerah-daerah di Kalimantan itu tidak bisa didiami. Nah, kita jangan heran misalnya di daerah Karangan yang biasa banjir itu tidak ada kampung di situ, karena memang itu daerah aliran sungai. Tetapi ya karena manusia kekurangan lahan, akhirnya misalnya di Ledo itu kan memang sungai. Cuman karena mau praktisnya ya dibuat jalan saja karena waktu kering. Lupa itu sungai. Nah, ketika ada banjir ya selesailah banjir di situ. Jadi persoalannya dataran yang memang daerah aliran sungai itu
Sebenarnya memang tidak boleh, ya tapi karena itu ya banjirnya 1 tahun, ya mulai banjirnya sekitar bulan Desember atau Januari, ya enggak apa-apa lah buat rumah dulu kan. Masalah banjir nanti ngangkut barang. Jadi kalau saya yang bolak-balik Pontianak Bengkayang itu ada satu rumah di daerah dekat ini ya, di Menjalin di ujung tuh. Itu kalau banjir itu habis rumahnya sampai ke atap, tapi dia nanti pulang lagi ke situ gitu. Ya karena memang lahan untuk pemukiman juga tidak tertata dengan baik. Kayak kita ini kan tidak tertata dengan baik nih. Katanya lahannya besar, tapi kan dulu saya ingat IMB izin mendirikan bangunan itu. Misalnya tanah itu misalnya 20 kali 20, itu tidak boleh dihabiskan untuk semuanya untuk rumah. Harus ada ruang terbuka hijau, kemudian kirinya 1 meter itu dari 1,5 meter itu harus disisakan karena 30 ya setengah meternya untuk parit, 1 meternya untuk ini ya, untuk udara. Ya. Jadi kalau di Siantan tuh bapak saya itu taat asas tuh. Jadi dibuatlah parit itu. Kemudian dia buat ini. Jadi sekarang yang ngasih udara ke kiri kanan belakang tetangga itu tanah bapak saya tuh. Karena dia taat asas tuh. Kalau dia mau habiskan bisa. Saya tanya ngapa tidak dihabiskan ya? Nanti tidak ada udara lah. Kalau di kita sekarang mana dempet semua kopel. Nah, ini akibat developer yang rakus. Ya oknum-oknum kan. Developer buatnya lalu mepet-mepet. Sebenarnya tidak tahu juga ya tata ruangnya. Sebenarnya parit-parit itu kan seharusnya 30 cm dari batas itu diambil dari tanah 30 cm jadi ya sekitar 60 cm lah, atau 50 cm 50 cm 1 meter parit, kedalamannya 1 meter kan, supaya sirkulasi air itu keluar karena daerah kita daerah ini. Tapi tidak ada lagi dah. Pokoknya kalau udah tembok orang itu udah sikat lah dah. Tidak duli, mana duli, yang penting dia ya memang ini persoalan-persoalan yang masalah. Sehingga kita kurang. Ya. Saya kemarin ikut di Bonaventura di MTB itu. Tidak pakai AC tapi tetap dingin karena dia mempertahankan pohon. Karena kalau kita tidak punya pohon kiri kanan itu kan, ya repotnya di situ. Seperti sekarang gerah panas ya, kalau tidak pakai AC ya tidak dingin. Nah ini persoalan yang akan kita hadapi. Ya semakin hari kita tinggal bukan nyaman. Kalau mau nyaman kita harus kaya katanya, ya kan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kitab Kejadian ini ingin melukiskan suatu hal yang menarik bagi kita? Karena banyak di antara kita lupa bahwa kita ini hanya sementara saja tinggal di dunia ini, kan? Kita ini kan hanya berkemah saja di sini. Berkemah. Ya kemahnya dibuat permanen, kuat-kuat, beton ya kan, supaya apa nanti anak cucu bisa berkemah di situ dan sebagainya, yaitu urusan masing-masing kita lah. Kita kan hanya berkemah. Jika kuat 70, dapat mujizat 80, dapat berkat 90, ya kan, 100 nyusahkan orang kata Pastor Pio. Ya. Ada yang 100 lebih itu di daerah Sempayo itu karena istrinya udah meninggal 30 tahun dan dia susah makan, dia bungkuk, umurnya 100 lebih. Saking tidak bisa mati akhirnya dia menggantung diri. Waduh, kepanjangan umur susah juga. Ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata penyair kan. Jadi persoalannya di situ. Ya kemah kita ini hanya sementara saja di sini. Tapi persoalan yang sementara ini persaingannya begitu ketat. Dan ini persoalan yang akan dihadapi. Ya. Allah bersabda, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi tidak perlu diteliti, karena Allah yang bersabda. Sekali Allah bersabda, ya tumbuh. Kalau kita nanam ya tumbuh. Karena tanah itu sudah diberkati sekali untuk selamanya. Dan ini menjadi ya luar biasa.
Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Jadi kalau kita kehabisan tanah, tidak ada buah durian gitu. Makan buah sawit kan gitu kan. Makan buah sawit, ya kan? Kalau misalnya sawit bisa jadi beras sih nyaman ini kan. Ya kan? Ya deforestasi terjadi, akhirnya lahan-lahan habis ya kan. Ujung-ujungnya orang Malaysia nanam ribuan hektar durian Musang King. Kita disuruh nyinso kayu durian. Habis tembawang-tembawang kita bantai. Kita sikat. Ya kalau enggak ada yang nanam lagi siapa? Ada kawan saya di Bengkayang tuh dia nanam di atas gunung. Berapa Pak Bapak nanam? Saya nanam 1000 batang. Dari kapan? Dari mulai remaja saya nanam. Jadi kalau ada orang mau pergi itu saking naiknya ke atas tuh, ya enggak bisa lah bawa duriannya. Hanya bisa bawa ya tempoyaknya atau apalah. Ya, jadi dia nanam. Itu dia nanam memang. Karena dulu enggak ada. Ya dulu durian itu bukan tumbuh sendiri, ditanam oleh nenek moyang kita, tembawang. Nah, kalau berkelahi di Sinso lah. Ya kan? Kalau udah pertama punya kakeknya nanti ya masih adik-beradik masih baik. Nanti ada sepupu-sepupu, ada sepupu yang agak gila sedikit, agak jahat, Sinso. Ada tuh. Daripada dicuri orang bagus di Sinso katanya. Saya bingung juga nih. Capek-capek nanam Pak di Sinso apa? Ya kan? Biarlah pohon itu dinikmati orang kan. Terkadang ada hal yang baik itu tidak baik menurut kita karena merugikan kita. Kita tidak makan. Dan ini sering terjadi. Udah akhirnya tidak teguran, bertengkar, tidak natalan, tidak kunjungan. Sampailah kakek nenek. Sampai KO. Sampai masuk ke liang lahat. Gara-gara pohon durian sebatang. Ini terjadi. Tidak mau balik kampung, tidak ada pohon durian lagi, tidak ada orang tua, rumah sudah dikuasai oleh lain. Nah ini akhirnya, ya itu apa juga, ya kan? Padahal dulu waktu kecil bahagia, sudah dewasa bahagia dicari sendiri-sendiri. Dan ini persoalan yang terjadi. Nah ini persoalan kan. Padahal yang menumbuhkan itu Tuhan Allah. Durian itu adalah simbol di mana orang tua kita menabung. Ya. Jangan-jangan ya kakek saya nanam durian dia tidak makan nanam tuh tanamannya, nanamnya yang makan cucunya gitu. Jadi yang karena pohon durian yang itu ya pasti puluhan tahun kan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Allah bersabda, jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Ya, jadi benda-benda di cakrawala itu ada yang kalender bintang, ada kalender bulan, ada kalender matahari, ada kalender bintang dan bulan. Ya, jadi ada yang kalender bulan. Jadi kalau orang Yahudi itu menggabungkan kalender bintang dan bulan. Kalau orang Majusi atau orang-orang di daerah Iran, Irak itu kalender bintang. Nah, kalau orang-orang Arab itu kalender bulan. Ya. Lalu kalau orang-orang di timur, ya saya tidak tahu dia menggunakan rasi bintang apa, mungkin kalender bintang. Makanya ada tahun baru Imlek tuh, yang lebih tua dari kalender Masehi. Ya, kalau kalender matahari, kalender Gregorian yang kita pakai ya yang sekarang. Nah, jadi itu jadi membuat masa-masa begitu. Nah, tidak terasa 2025 sudah bulan Februari, tidak lama nanti bulan Maret, ujung-ujungnya bulan April, selesai Paskah kan. Ya Paskah habis itu masuk bulan Maria. Tahu-tahu bulan Juli, ya begitulah. Habis itu Natal lagi kan begitu. Ya itu siklus-siklus hari yang kita akan tempuh. Terasa benar tahun 2000 sampai tahun 2025 ini begitu cepat. Bukan maksudnya cepat dalam artian apa, sangat cepat memang di era globalisasi ini. Perubahan sangat cepat. Tahun 2000 mungkin handphone ya masih Nokia sekian-sekian ya. Teknologi itu begitu cepat.
Jadi saya ingat beli handphone dulu tuh beli nomor dulu ya. Nomornya harganya 125.000. Yang saya pakai sampai sekarang tuh. Nomornya dulu. Handphonenya belum. Handphonenya saya pertama tuh Siemens. Itu harganya 1.500.000. Bunyinya kring kring kring. Ya. Itu lama punyanya. Ya, sekitar tahun 2000 tuh ya. Nah, mulailah berkembang ya. 2000 2005 itu handphone tuh mulai berkembang. Ya. Kita ingat dulu mulailah ada teknologi bisa video call kan. Ada HP Nokia yang besar tuh. Oh. Jadi mulai ya 2005 sampai 2010 mulailah ada Android nih. 2010 sampai 2015 makin menggila deh teknologinya. 2015 sampai 2020, waduh, HP kayak kacang goreng. Ya. HP-nya canggih semua. Dan terakhir nih, teknologi sekarang 2005, 2030 ya mungkin ya terjadi yang namanya revolusi industri 5.0 kan? Revolusi industri 4.0. Dan apa ya pengaruh bagi anak-anak kita? Ya pengaruh bagi anak-anak kita ya main handphone itulah. Bahasanya berubah ya. Pokoknya dia bisa marah-marah di situ. Ya kita pun kurang ngerti juga apa yang dimainkannya. Ya. Dan ini persoalan juga yang akan dihadapi kita untuk mengatasi hal itu. Ya. Kita merasa bangga anak kita bisa main handphone, ya kan? Kok dia bisa tahu? Ya itulah generasi alpha, generasi beta dan sebagainya ya. Nah, persoalannya di situ, dunia semakin pendek. Karena apa tadi? Waktu sih sama. Yang pendek itu apa? Dulu yang jam 7 malam tuh orang udah ngeri keluar malamnya. Gelap kan? Cobalah pergi ke kampung. Makan ya pasti sekitar jam 6 sore itu udah makan lah. Kalau enggak kan jam 7 udah gelap kan. Lama benar gelapnya di kampung ya. Jam 7 udah tidur kan. 7, 8, 9 bangun lah. Jam 10 masih gelap. Ya. Nggak percaya silakan lah bagi bapak-bapak yang hidup zaman dulu jam 7 itu udah gelap. Siapa bilang jam 7 itu udah ibaratnya udah menakutkan. Jangan pulang, ini udah malam nih gelap. Ya memang gelap jam 7 kan. Nggak ada lampu penerangnya bagaimana. Pohon banyak. Kecuali ada pesta aja kan. Nah, maka sampai orang bilang tempat jin bertendang. Jam 9 malam udah angker, larut malam jam 9 tuh. Ya kan? Jam 9, jam 10 barulah masuk di situ. Kalau kakek saya dulu bangun jam 2 subuh, heran juga. Jam 3 udah makan, jam 4 udah jalan kaki. Ya kan? Makanya enggak mampu hidup di zaman kampung tuh kata mama saya. Bangun jam 2 gimana? Ya mau gimana? Karena mau jalan kaki itu kan. Jam 4 udah jalan kaki ke ladang, ya minimal jam 5 udah sampai kan. Makanya dulu orang-orang Dayak itu ya kalau makan itu jam 12 itu udah telat ya. Rata-rata jam 10 untuk makan siang ya kan. Mulailah penyesuaian kan. Kalau sekarang mana ada lagi orang takut jam 12 ya sama ya karena udah. Nah itu tadi, dunianya udah semakin terbuka dan tidak lagi ada waktu yang terasa. Kalau dulu lamanya terasa begitu kan. Sekarang ya tidak terasa lagi. Karena main handphone, scroll, ya kan. Tidak kira udah jam 12 malam. Belum ngantuk nih, scroll. Tiba-tiba jam 1. Udah. Ini persoalan dunia zaman sekarang ya. Tahu-tahu ya HP ya nimpa kepala kita. Udah tidur lah kita. Apalagi mau bangun ini ya. Mau bangun misa pagi kan. Nah, saya bersyukur sebenarnya banyak orang tuh masih rajin sholat pagi. Ya kan? Tetangga saya tuh rajin, dia buka pintu. Oh bangunlah saya tuh. Ya. Padahal rasanya itu, maunya tidur. Jam 4 tuh masih enak tidur. Ya. Aduh masih jam 4. Oh belum, jam 4:30. Oh barulah mandi. Kalau Pastor Pio nih misa nih jangan alang-alang jam 5 terlambat gitu dah. Udah baca Injil kalau misa harian tuh. Ya. Saya akhir-akhir ini agak jarang tepat waktu karena memang mulai misanya itu jam 5 kurang 10 tuh udah Angelus. Jam 5 kurang 5 udah mulai. Kalau Pastor Hiro pas dia jam 5 gitu. Jadi pokoknya ya itulah sirkulasinya.
Paling lama lah misa harian kalau Pastor Pio kalau di tempat kita ini 15 menit, 16 menit, paling lama lah 20 menit. Kalau Pastor Hiro 30 menit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, waktu itu memang tiada terasa, ya. Jadi benda-benda penerang yang diberikan Allah itu menjadi suatu tanda bagi kita. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Jadi kitab Kejadian ini melukiskan kisah penciptaan yang menjadi fenomena bagi kita. Waktu bagi kita. Bahwa kita itu, ya umur itu kan berkurang terus kita. Apakah kita punya komitmen dan hati kepada Allah? Makanya kita selalu bersuka cita karena karyanya. Dan dalam bacaan Injil, dilukiskan bagaimana Yesus itu mendarat di Genesaret ya, dan berlabuh di situ. Genesaret itu suatu pelabuhan. Sebelumnya Yesus itu ya menyembuhkan banyak orang. Dan kita tahu pada bacaan Injil hari Minggu itu sangat luar biasa. Ya, di mana Petrus itu ya yang sudah mengikuti Yesus itu diminta Yesus untuk mendorong perahu agak ke tengah, lalu Yesus yang mengajar orang-orang karena dulu tidak ada speaker, makanya agak ke ini ya. Sebenarnya ada ya keinginannya mengapa supaya orang itu tidak mengganggu pengajaran Yesus. Jadi mendengarkan Yesus dulu ya. Lalu tiba-tiba Petrus yang sudah semalam-malaman, Petrus, Andreas, Simon, ya, Yakobus dan Yohanes itu teman-temannya itu sudah semalam-malaman menangkap ikan tidak dapat. Lalu Petrus mendorong, disuruh bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jala di situ. Nah, perintah Allah itu memang luar biasa bagi kita. Terkadang bisa jadi kalau kita mengunjungi keluarga kita yang dah lama kita tidak kunjungi itu, tiba-tiba ada berkat berubah dia. Tapi begitu juga dengan Petrus yang diminta Yesus itu. Mana ada, aku nih orang paling berpengalaman. Ini karena kamu guru aku ikuti katanya. Ya kan? Lempar jala ke dalam itu. Wah, mau hampir putus dia punya jala itu. Dia panggil lah Yohanes, Yakobus ya untuk membantunya, dua perahu itu. Ya. Lalu akhirnya karena dia melihat perintah Yesus yang begitu luar biasa dan benar, dia sampai bilang, aduh aku orang berdosa katanya. Nah, itu bacaan yang sungguh luar biasa. Maka Yesus mengatakan, engkau akan menjadi penjala manusia, mengikuti Yesus dan meninggalkan segala sesuatu. Nah, itulah yang membuat mujizat di mana Petrus, ya, Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes itu menjadi setia kepada Yesus. Karena keingkaran janji Petrus itu, maka Petrus itu disalib terbalik karena dia tidak layak katanya. Karena waktu pas Roma dibakar oleh Nero, Petrus itu mau melarikan diri, lalu ketemu dengan Yesus. Makanya ada ya kue padis domine. Mau kemana Tuhan? Mau disalibkan 2 kali kata Yesus. Akhirnya Petrus balik lagi dia. Lalu waktu mau disalib dia minta salib terbalik. Dan sering orang tafsir yang bukan orang Katolik itu bilang salib Dajjal pula. Inilah terkadang kalau kita orang Katolik itu tidak membaca, akhirnya kita lalu terpengaruh. Lihatlah juga Andreas itu kan disalib ya sama, Andreas juga merasa enggak, ini dia disalib ya enggak layak seperti gurunya, disalib terbalik. Makanya ada beberapa daerah yang penyebaran Injil diwartakan oleh Rasul Andreas itu dia salibnya X terbalik. Terbalik dalam artian dia X begitu. Sampai-sampai orang antipati dengan jalan. Ya. Jalan itu kok jalannya seperti salib katanya. Jadi ya terkadang memang itu persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. Ya. Ya, salib dipotong, ya kan? Jadi di kuburan dipotong. Tidak tahu juga dalilnya dapat dari mana. Ya itulah yang akan terjadi di akhir zaman.
Nah, pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi Yesus ini udah terkenal ya. Makanya Yesus itu kemana-mana itu bukan dikawal ya. Persoalannya itu banyak orang iri kepada Yesus. Akibatnya apa? Ya, Yesus itu menjadi tidak bisa mewartakan kerajaan Allah itu karena ya bukan diganggu permintaan untuk menyembuhkan itu. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Jadi pada zaman itu Yesus itu dianggap sebagai tabib ajaib yang luar biasa. Jadi tinggal dipegang dan sebagainya. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ada peristiwa mujizat di mana seorang perempuan 12 tahun, dia pendarahan. Jadi pendarahan itu menstruasi tidak habis-habis ya. Lalu tinggal hanya menjamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Lalu ada kekuatan yang keluar dari Yesus. Apa tuh kekuatan? Itulah roh Allah tadi itu. Dia hanya mau tanya, siapa yang menjamah jubai? Tidak ada, kata murid-muridnya. Semua orang memang mendekatinya. Jadi dia dikelilingi oleh muridnya, tapi ada yang... Yesus ingin sebenarnya pengakuan dari orang itu saja. Akhirnya dia mengaku, saya Yesus. Nah, akhirnya ya udah. Kalau kamu percaya, imanmu menyelamatkan kau. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi. Apakah kita percaya Yesus di akhir-akhir zaman ini? Nonton YouTube, tiba-tiba kok dia pindah iman. Ya memang ada antikristus yang akan bermunculan. Dan para public figure ini memang ya suka gonta-ganti agama. Biar YouTube-nya naik misalnya. Ya kan? Saya punya YouTube itu tuh, berapa kali ya? Diucapkan salam kasih damai dan sejahtera dibilang spam. Lalu saya bilang dengan YouTube, masa Anda ini salam kasih, habis itu enggak lagi di ini ya. YouTube saja bisa dikendalikan. Jadi ada yang enggak suka kita mengucapkan sesuatu yang baik, apalagi sesuatu yang jahat. Nah, persoalan-persoalan itu yang akan kita hadapi. Bagaimana di akhir zaman itu orang-orang disembuhkan oleh Yesus, imannya disembuhkan, dipulihkan. Kemarin saya ketemu satu ibu itu pas rat, dia bilang saya akan kembali kepada Kristus katanya. Oh, puji Tuhan. Gitu. Itu akibat apa? Akibat ya kita bertanya kepada dia. Ya. Mungkin banyak orang mau kembali tapi kita tidak bertanya. Tadi dialog saya dengan seorang bapak, dia mengingatkan kakaknya, kakak kan udah krisma, kembalilah. Diam saja kakaknya. Ini memang untuk membawa orang kembali kepada Kristus itu tidak mudah kalau Kristus tidak berkehendak. Dan ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ya pada akhir-akhir zaman ini. Bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi. Bapak Ibu ya tidak bisa ditutupi, saudara-saudari. Makanya ya sekarang itu kan perangnya itu kan atau informasi itu kan kita dapat dari YouTube, media massa dan sebagainya. Makanya kalau kita memperbanyak konten yang sifatnya adalah konten-konten yang positif, algoritmanya akan ngejar yang positif. Kalau kita suka rajin nonton-nonton yang bohai-bohai, ya pasti YouTube-nya keluar yang itu lagi, yang itu. Facebooknya kita sering buka yang makan-makan, ya makan-makan yang ngejar algoritmanya. Itu ya kecerdasan artifisial. Kita suka buka orang gosip, ya gosip muncul. Ya. Coba kalau misalnya kita suka judi online, ya judi online yang muncul, algoritmanya ngejar sekarang. Jadi kita enggak ada era ketertutupan sekarang. Sekarang orang bisa lihat kita. Ya tinggal pasang satelit aja udah. Ngapain mau lihat orang. Makanya
Ya, satelit itu diarahkan ke rumah kita, ya kita ngapain pun tahu dan sebagainya, ya udah. Ya, teknologi namanya. Dan handphone kita yang made in China itu ya dia tahu. Ya tinggal misalnya kalau tiba-tiba dia punya kode tertentu, handphonenya diledakkan dari jarak jauh, ya bisa. Teknologi namanya. Ya mengendalikan aja bisa. Ya. Mengendalikan peluru kendali pakai PS1 saja bisa. Ya. Nyupir sekarang tidak ada itu juga bisa kan. Dan juga hati-hati dengan teknologi sekarang, jangan mudah meminjamkan HP kepada orang, ya. Karena bisa jadi kita akan menjadi sasaran kejahatan atau ikut tindakan kriminal walaupun tidak sengaja. Tadi saya baru diskusi dengan teman sekantor, dia nama sama, dia tidak pernah memesan paket itu, rupa paket itu narkoba. 5 tahun kenanya. Bingung kan? Ya udah, karena tertangkap. Gitu juga di rutan kemarin, ya, dari Bengkayang dia padahal PNS, bisa dia dikendalikan oleh si ini ya, disuruh bawa 15 kilo. Nah, 15 kilo. Akhirnya dia dibawa ke Jakarta dan pengendalinya ini sepertinya orangnya lugu-lugu, bodoh-bodoh gitu dari Jagoy. Jadi zona merah kita sekarang ini luar biasa lah. Ya, lintas batas kita Bengkayang, Sanggau, Sintang, Pos Hulu, Sambas, dan sebagainya. Dan narkoba yang dari Sarawak ke sini ini tidak dikonsumsi dijual ke Jawa, dikonsumsi oleh orang Kalimantan Barat sendiri. Bahkan BNN menemukan satu kampung mayoritas Katolik itu 95% pemakai, bahkan bisa 100% katanya. Itu tadi bahayanya. Jadi tidak ada, saya kemarin waktu beberapa bulan yang lalu tuh, nah ini makanya kita harus mensondingan gini kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita atau umat kita tuh hati-hati. Ya. Tidak ada di Pontianak ini rata-rata kuning dan merah. Kalau kuning merah tuh tidak ada yang hijau, ya tidak ada yang bebas narkoba di. Ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu seperti Bengkayang, misalnya Landak, ya, susah. Bayangkan, ya. 1 gram saja bisa buat orang sakau, apa sampai 60 kilo misalnya. Atau yang kemarin dikendalikan 25 kilo, 15 kilo, saya tidak tahu. Ini susah. Kemarin ada orang dari Malaysia meninggal dunia, Katolik. Lalu tidak diurus, tidak berani ada yang ngurus tuh, tidak ada yang ngaku keluarganya kalau itu ini kan. Lalu akhirnya karena rasa kemanusiaan diurus lah, ya kan, ada namanya Pak Edi dari Dominikan itu mengurus. Dia tidak mati akal, ini dia pusing nih mau ngurusnya gimana, keluarganya tidak mau tahu, semuanya tidak mau tahu. Akhirnya Pak Edi ini kenal nih dengan umat kita juga yang ya, tertangkap dan mengendalikan juga. Jadi dia cerita nih, tolonglah nih, ada sesama kita nih meninggal, tapi dia harus dikembalikan ke Malaysia. Awalnya dia tidak mau nih, tapi lama-lama udahlah. Dia bilang dia tidak kenal, tidak apa ya. Memang tidak mau dia akan bilang, karena terputus tuh sindikatnya. Lalu akhirnya untuk pemulangan itu butuh dana 50 juta. Dia pikir-pikir sejenak juga orangnya, akhirnya dia bilang, besok ambil duitnya. Sebentar ya, besok ambil duitnya. Bawa duitnya, nah ini. Jangan tanya duitnya dari mana katanya. Ya. Ya udah. Akhirnya dapat duit dari itulah, dikembalikan ke Malaysia sana. Jadi begitu menariknya dunia narkoba. Ya kan, narik kolor bapak. Dulu pembina kami bilang narkoba narik kolor bapak, anak ngerokok baga-baga. Ya. Narkoba itu bahaya. Bayangkan PNS sipir tuh bisa dikendalikan, akhirnya dia menjadi kurir 15 kilo. Ya kan, yang kendalikan itu anak remaja. Ya, bapaknya masuk di hutan, mamanya di lapas perempuan, dia dibawa ke Jakarta kalau udah 25 kilo kan.
Jangan pikir orang-orang kita di daerah-daerah lugu-lugu ya. Nitip ini, nitip lah. Ujung-ujung. Ini persoalan nih. Kayaknya hati-hati kalau dititipkan barang atau apa ya. Dari daerah-daerah zona-zona merah itu. Bukan kita tidak mau nolong. Ya, karena memang sindikat ini luar biasa. Ya narkoba itu kan hanya 3 aja. Mati karena narkobanya dia sakau. Yang kedua karena aturan atau aparat. Karena penegakan hukum kan. Yang 3 karena sindikatnya. Jadi jangan kita menutup diri. Ya, mohon maaf misalnya anak cucu kita tidak terkena. Itu namanya kita tidak membentengi mereka. Ya. Sekolah Katolik itu di 1 Paulus ada. Tidak ada jaminan sekolah Katolik kalau udah kena narkoba. Makanya ya mau tidak mau, selaku penyuluh saya harus ngomongkan itu. Pasang mata, pasang telinga, ya udah selesai. Segunung pun harta kita kalau udah narkoba, ya selesai. Habis. 30 tahun kan detoksifikasinya, rehabilitasinya. Tapi bisa jatuh dan jatuh lagi. Apalagi sekarang pembuatannya katanya udah di dalam dah. Maksudnya ya, kan kemarin digerebek tuh yang di Jawa Barat, di Bogor. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari kita sadar lah. Ya, kita buka mata, jangan pernah, kasihan orang. Enggak, itu bisa merembet ke anak kita, cucu kita, saudara kita, tetangga kita. Kalau udah kena, merehabilitasinya susah. Dan ini yang mesti saya sampaikan, ya terbuka saja di lingkungan Santo Rupinus kan. Kalau ada yang terkena, ya segeralah direhabilitasi. Jangan malu. Gitu. Karena nanti dia bisa merembet, hilang barang ini, hilang barang itu, hilang barang. Lama-lama hilang barang semuanya. Nah, belum lagi masalah dia main HP kan, judi online sekarang. Ya. Jangan bangga nih anaknya main game tuh. Tiba-tiba main game ya kan. Minta pasang ini. Ujung-ujungnya habis. Ini persoalannya. Banyak ada korban judi online dan sebagainya. Ya diakibatkan main game dari bangga anaknya. Jago main ini, jago main itu. Tidak ada itu kebanggaan yang kita bisa dapat dari permainan game itu. Itu kan hanya permainan hiburan awalnya. Lama-lama kan kita nih, yang bapak-bapak ini tiba-tiba, tiba-tiba ada perempuan seksi nawarkan. Ini Pak, katanya kan. Nah dari 100.000 dia bilang, Bapak kalau mau dapat 1 juta Pak, Bapak transfer Pak. Ya kan? Nah, padahal pengendalinya bisa jadi yang berbeda ini. Dan ini sangat parah lah bagi kita. Maka mari kita berdoa supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang jahat dan kita juga bisa menanggulangi itu karena kehendak Tuhan.